Shalom keluarga BCC. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Yes. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Merdeka. Merdeka. Ya, kita bersyukur kita berada di tempat ini. Kita memuji dan menyembah dan kita akan mendengarkan firman di mana menjadi kekuatan kita, pujian penyembahan untuk kita ucapan syukur di mana kita telah diberkati dan selama ini dan kita pun akan jadi berkat dan diberkati di hari ke depan esok. Tapi percaya kita berada di tempat ini, kita memuji dengan ucapan syukur, maka kita akan mengerti berkat-berkat Tuhan itu sungguh besar. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta marifat Tuhan untuk menuntun di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang semuanya baru, yang belum pernah kita dengar, belum pernah kita lihat, dan tidak pernah kita pikirkan. Semuanya sudah disediakan. Kita yakin aja, kita akan menerima itu semua. Ya, kita bersyukur ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur karena hari ini kami dapat tenang beribadah PCC Sunday Celebration kepadamu. Terima kasih untuk kasih karuniamu yang telah Engkau nyatakan melalui Tuhan Yesus. Pada saat ini kami ada di dalam ibadah ini, kami membuka hati dan pikiran menerima firman-Mu. Ajar kami untuk hidup di dalam segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Melalui karya salib Yesus, hidup di dalam pengampunan, damai sejahtera, kasih kesembuhan dan kemenangan yang berasal daripada-Mu. Roh Kudus memimpin setiap bagian ibadah ini dan menolong kami bukan hanya mendengar firman tetapi juga mencapai dan menghidupinya setiap hari. Mempercayainya dan kita percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Shalom kepada posisi. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang penuh kasih. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk beribadah. Mari apa yang kita semua alami selama seminggu ini, kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan kita itu tetap setia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and I
All my life you have been so, so good. With every breath that I have held, oh, I must sing of the goodness of God. I must sing of the goodness of Haleluya. Mari kita memuji dengan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
berfirman, walaupun gunung tak berpindah, tapi kuasa Tuhan akan tetap kepada kita selamanya. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang berkuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya
kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun segala sesuatu berubah, walaupun segala sesuatu bergoncang Tuhan, namun kami tetap percaya Tuhan. Karena rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, dan rencana-Mu itu yang terindah dalam setiap kami. Pribadi-Mu itu yang tidak akan pernah berubah, itu yang membimbing kami, yang memegang tangan kami, Tuhan. Sehingga kami percaya penuh pada apa Tuhan. Dan kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, dan kami tetap percaya. Terima kasih Bapa. Kami mau melihat lagi setiap apa yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Kami mau mengenal Kau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau mengetahui rahasia-rahasia kerajaan surga oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Roh Kudus pimpin hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh melihat, memandang, fokus pada Tuhan saat ini, untuk kami terus berjalan di dalam kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap menerima yang terbaik kepada Tuhan. Kita berkata, Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, apa kabar hari ini? I'm blessed. Siapa yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini? Ya. Haleluya. Amin. Semangat ya, karena kenapa kita semangat? Karena tadi ya, ujian tadi berkata rencana Tuhan itu indah, dan rencana Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Nah, kita mau belajar tentang apa yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Ya. Hidup dalam apa yang Tuhan sudah sediakan. Coba hari ini, saat ini, ya, selama 5 detik aja, ya. Lihat sekeliling dulu. Lihat sekeliling apa yang ada di sini. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang merem. Pejam mata ya. Tak tanya, Mas Yudi, sebutkan 3 benda yang ada di sekitar tempat ini. Gelas, Kursi, air jahe, gitar. Oke, 3 aja. Kan ya, Indri, 3 ya, nggak boleh lihat. Kamu itu punya rumah, harus kenal. Itu punya rumah. Seperti obor kancing, mimbar. Oke, Mas Jobi, 3 benda. 3 benda. Pintu, lampu, kipas angin. Haleluya. Nah, sekarang boleh buka mata. Jadi banyak ya yang kita bisa lihat di sini. Bahkan ketika kita nggak lihat, karena kita tahu itu ada dan kita percaya itu ada. Ya. Nah, hal-hal itu sudah ada sejak tadi kita masuk di rumah ini. Ya, dan kita tidak perlu berjuang keras untuk membuatnya ada, benar ya? Masuk sini berjuang untuk ada mimbar, untuk ada kipas angin, untuk ada kursi ya, semuanya sudah tersedia. Ya. Bahkan kita tidak selalu mengingatnya mungkin. Ya. Begitu juga dengan berkat dan kasih karunia Tuhan. Semua itu sudah disediakan oleh Yesus, tapi kita seringkali kita hidup seolah-olah itu belum disediakan. Seolah-olah kita belum memilikinya. Karena apa? Karena kita belum menyadarinya. Nah, hari ini kita akan belajar melihat apa yang sebenarnya sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, seperti barusan saya tadi lihat ini layarnya gelap sekali. Ternyata terang nggak jadi terang. Karena saya tahu dia punya fasilitas untuk lebih terang. Nah, tentang pola pikir kita ya. Saya mengajukan pertanyaan, ya, jawab dalam hati saja. Jawabnya dalam hati loh ya. Jika saudara merasa sedang jauh dari Tuhan, merasa ya, sedang jauh dari Tuhan, pikiran apa yang paling sering muncul? 1, ya, aku harus berdoa lebih rajin, harus beribadah lebih baik lagi, supaya Tuhan kembali mengasihi. Atau pikiran lain,
Tuhan tetap mengasihiku karena karya Yesus. Dia sudah menyediakan jalan supaya aku bisa tetap mendekat kepadanya. Ada dua pola pikir di situ. Nah, dua jawaban itu menunjukkan dua cara pandang yang berbeda. Hari ini kita akan belajar bahwa kasih karunia itu mengajarkan kita untuk tidak berusaha mendapatkan apa yang sebenarnya Yesus sudah sediakan bagi kita. Amin. Itu kasih karunia seperti itu. Ya. Nah, suatu analogi ya, bayangkan ya kan. Nah, ini langsung bayangkan terus ya. Karena apa? Kalau kita belajar firman Tuhan, ya, kita harus bisa bayangkan firman itu berkata apa, kejadian seperti apa, terus apa sih Tuhan mau dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan kerjakan itu harus kita bisa bayangkan itu. Ya, jadi hidup dalam kehidupan kita. Nah, bayangkan ada seorang yang mewariskan rumah, tanah, dan tabungan yang sangat banyak untuk Mas Yudi itu. Amin. Amin. Mewariskan, dia sudah mewariskan tuh, ada rumah, tanah, tabungan yang sangat banyak untuk Mas Yudi. Semua dokumen juga sudah sah. Dicek namanya, oh iya benar namanya Mas Yudi. Ya, jelas namanya tertera di situ. Nah, tapi selama bertahun-tahun, ya, Mas Yudi tetap hidup di dalam rumah kontrakan yang sempit, bekerja berat, merasa kekurangan. Alasannya apa? Karena Mas Yudi kurang percaya apa benar sih warisan itu buat aku. Kalau orang punya pemikiran itu, dia akan ragu apa benar sih Tuhan sudah sediakan. Apa benar Tuhan itu kalau saya itu sudah tuntas selesai semuanya pekerjaannya. Jangan-jangan ada yang kurang. Nah, masalahnya apa? Masalahnya apakah warisannya belum ada? Sudah ada kan? Tapi pemahamannya aja yang belum benar. Nah, itulah gambaran banyak orang percaya Tuhan sudah mewariskan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh melalui Yesus. Tapi kita hidup seolah masih kekurangan. Nah, hidup dalam apa yang sudah Yesus sediakan. Kasih karunia yang merubah cara berpikir kita. Ya. Kita buka 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3. Silakan dibaca. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena kuasa ilahinya, jadi dengan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, nggak cuma sekedar kita dikasih gitu loh, tapi kita dikasih, diberi cuma-cuma dengan suatu kuasa ilahi, dengan suatu kemampuan ilahi untuk kita bisa menerima dan kita bisa melakukan itu semua. Ya. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, untuk hidup yang kudus, untuk hidup benar. Karena untuk hidup yang saleh, yang kudus, yang benar, ya, kita tidak dapat kok melakukan kesulitan kalau kita tidak punya kuasa itu. Amin. Ya. Nah, tetapi kuasa ilahi itu sudah dianugerahkan pada kita. Jadi kita nggak punya alasan lagi untuk bilang aku belum bisa Tuhan, aku belum mampu Tuhan. Nggak bisa kita beralasan seperti itu. Ya. Nah, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kita sudah diperlengkapi dengan segala sesuatu yang kita bisa gunakan untuk hidup benar, untuk hidup saleh, untuk hidup kudus. Ya. Nah, tetapi lihat, oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kuasa itu yang sudah dianugerahkan pada kita untuk hidup yang benar, ya, itu nggak akan berfungsi
tanpa kita mengenal akan Tuhan kita. Yaitu apa? Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi memahami apa yang sudah disediakan melalui karya Kristus. Ya. Nah, masalah yang sering dihadapi apa? Mungkin kita rajin beribadah, rajin berdoa, ya, rajin menyembah, rajin profetik mungkin, rajin berdeklarasi. Ya. Namun kita masih sering itu dalam ketakutan. Ya, aduh kok ini nggak nyampe gimana nih? Aduh kalau ini belum ada perlengkapannya gimana nih? Atau aku belum punya sesuatu, aku harus melangkah seperti apa? Ya. Kita sudah rajin berdoa tapi masih ada rasa bersalah. Gimana ya? Hidupku ini kok masih gagal? Kok aku masih melakukan hal-hal yang buruk di pandangan Tuhan? Berusaha untuk mencapai kasih Tuhan, mencapai belas kasihan Tuhan, berusaha untuk mencapai perkenanan Tuhan, ya. Atau mungkin kita punya perasaan tidak layak, ya. Aku kayaknya tidak layak aku menerima ini semua, ya. Jadi sehingga kita ada pola pikir yang melenceng, yaitu apa? Tuhan mungkin marah aku, sehingga aku tidak mengalami bosan, sehingga aku tidak mengalami promosi, sehingga keluarga aku masih gini-gini aja. Apa Tuhan masih marah sama aku? Atau aku harus bekerja lebih keras lagi supaya aku diberkati? Atau harus layak dulu baru aku dikasih? Ya. Tapi kabar baiknya, ya, kebenaran Injilnya, Tuhan sudah mengasihi, menerima dan menyediakan segala sesuatu melalui Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita berubah, Dia sudah lebih dulu mengasihi kita, menerima dan menyediakan segala sesuatu sebelum kita berubah. Dan segala sesuatu yang kita terima itu untuk memperlengkapi kita sehingga kita bisa pulih kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Jadi Tuhan sudah sediakan, bukan akan memberikan, tapi sudah diberikan. Amin. Amin. Ya. 2 Petrus 1 ayat 3 tadi, karena kuasa ilahiyat telah menganugerahkan. Nah, apa yang sudah kita terima? Apa yang sudah kita terima? Ya, 1, pengampunan dan keselamatan. Amin. Amin. Kita sudah menerima pengampunan, kita sudah menerima keselamatan, jangan tertuduh lagi. Ya. Jangan berusaha untuk diampuni lagi. Jangan berusaha untuk caranya aku bisa selamat, ya. Itu pikiran itu ditinggalkan, harus segera move on. Karena masih banyak lagi yang harus kita kerjakan. Ya. Itu sudah selesai, kerjaan sudah selesai. Ya. Jangan kita perpanjang lagi, jangan kita ungkit-ungkit lagi. Amin. Amin. Terus kita sudah terima apa? Damai sejahtera dan sukacita. Kita sudah terima damai sejahtera dan sukacita. Amin. Amin. Ya. Tidak ada alasan lagi kita khawatir, tidak ada alasan lagi kita merenut, ya, sukacita, ya, kehilangan sukacita. Ya. Walaupun keadaannya nggak ada alasan untuk kita sukacita, keadaannya tidak membuat kita damai sejahtera. Tapi karena damai sejahtera ini penuh, melimpah, dan kita sadar itu, maka kita tetap damai sejahtera dan sukacita. Amin. Amin. Ya, sama. Kalau kita ini masuk dalam air, nyelam, ya kan? Orang berkata apapun, oh kamu harus lebih basah lagi, kamu harus lebih dalam lagi. Loh, kenyataannya aku sudah tenggelam, sudah basah semuanya. Ya, itu seperti itu. Kemudian apa? Kita sudah terima apa? Kasih Allah. Sudah terima kasih Allah belum? Sudah. Ya, jangan berusaha untuk Tuhan aku gimana ya Tuhan supaya aku tuh kau mengasihi aku. Tidak seperti itu lagi. Kenyataannya kita sudah terima kasih Allah. Jangan berusaha untuk
Allah lebih mengasihi lagi, udah, ya, tetap, ya, kasih Allah itu melimpah. Ya. Kemudian kita sudah terima apa? Identitas baru dalam Kristus. Amin. Kita sudah diciptakan baru. Kita tidak mencari identitas lain lagi. Cukup kita belajar identitas baruku di dalam Kristus itu seperti apa? Di dalam firman semua sudah dikatakan. Amin. Amin. Ya, kita sudah terima identitas yang baru. Kita tidak berusaha untuk punya identitas untuk kok belum serupa seperti Kristus ya. Berarti aku identitasku belum seperti Kristus. Berarti aku masih belum di dalam Kristus. Kok aku masih suka marah ya. Oh berarti aku identitasku belum dirubah. Tidak seperti itu. Amin. Amin. Kita sudah terima identitas baru. Sehingga ketika kita terima identitas baru, identitas baru kita adalah kita damai sejahtera, kita ramah, kita baik, kita mengasihi. Ketika kita sadar identitas baru itu, kita akan mudah meluapkan kasih. Amin. Amin. Ya. Kemudian apa lagi? Kita sudah terima kuasa dari Roh Kudus. Amin. 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 Ya. Kita sudah punya kuasa dari Roh Kudus. Jadi jangan kita menunggu lagi turunnya Roh Kudus lagi. Jangan kita menunggu lagi untuk supaya Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Jangan sampai kita nyanyi lagi bahwa supaya Roh Kudus itu kita masuk ke ruang Maha Kudus supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Tidak seperti itu lagi. Karena ini kenyataannya kita sudah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Nah, kita sudah terima apa lagi? Akses langsung kepada Bapa. Ini yang luar biasa. Ya. Akses langsung kepada Bapa. Kita nggak cari perantara lain lagi. Kita nggak cari orang yang lebih kudus daripada kita untuk kita datang kepada Bapa. Tidak perlu lagi. Amin. Amin. Ya. Karena aksesnya sudah langsung melalui Yesus. Nah, intinya apa? Masalah bukan karena Tuhan belum memberi, tapi kita belum menyadari apa yang sudah diberikan itu. Nah, gambarannya seperti ini, seperti cerita tentang Yohanes 5:1-14, kisah orang lumpuh di Bethesda. Ya. Yohanes 5:1-14 itu tentang orang yang lumpuh selama 38 tahun. Bayangin, ya, merasa tidak berdaya. Bahkan dia tidak meminta kesembuhan. Tapi Yesus datang lebih dulu dan bertanya, maukah engkau sembuh? Ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban hidup, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya segala sesuatu yang kita mau kerjakan, ya, sebelum kita minta pada Tuhan, Tuhan sudah tanya, maukah kau sembuh? Maukah kau bebas dari pergumulan ini? Maukah kau mengalami promosi demi promosi? Jawabannya apa? Mau nggak? Mau. Ya, mau aja. Kalau ditanya Tuhan, mau nggak? Mau aja. Karena apa? Yang mau dikasih Tuhan itu dan yang sudah diberikan Tuhan itu sesuatu yang baik. Amin. Amin. Nah, jadi prinsip di dalam kasih karunia, ya, kita tidak menunggu untuk cukup kudus, untuk cukup suci, atau berusaha keras. Ya. Karena apa? Kasih karunia ini mendahului perubahan, bukan berubah dulu sehingga kita terima kasih karunia, tapi kasih karunia ini akan mendahului perubahan. Kesembuhan dan penerimaan datang terlebih dahulu. Amin. Amin. Ya. Jadi ada dua pola pikir. Yang pertama pola pikir agamawi dan pola pikir kasih karunia. Kalau pola pikir agamawi berusaha dulu, berubah dulu, baru akan diterima. Usaha manusia itu menentukan kasih Tuhan. Kalau agamawi seperti itu cara. Tetapi kasih karunia Tuhan sudah diterima di dalam Kristus, lalu diubahkan, dipulihkan, disembuhkan. Amin. Nah, karya Yesus yang menjadi dasar kasih dan berkat. Bukan kasih dan berkat ini yang menjadi dasar pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
tapi karya Yesus ini menjadi dasar kasih dan berkat yang dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya apa? Kita lelah karena berusaha mendapat apa yang sebenarnya sudah diberikan. Kalau kita terus punya pikiran-pikiran agama. Amin. Amin. Nah, lalu di situ di Yohanes 5 ayat 14 juga. Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Amin. Amin. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Ini bukan ancaman hukuman, ya. Tapi ini sebenarnya apa? Perlindungan daripada Tuhan. Jadi urutannya gimana? Disembuhkan terlebih dahulu, baru dinasihati kemudian. Bukan dinasihati dulu baru dia sembuh, dinasihati dulu supaya dia mengerti berubah, baru disembuhkan, enggak. Tapi disembuhkan dulu, baru kemudian dinasihati. Sama seperti nasihat ayah pada anak. Ya. Kita seorang anak, seorang ayah menasihati anak bukan karena kita membenci, benar nggak? Tapi karena kita mengasihi mereka. Sama. Ya. Jadi Yesus memberi nasihat supaya apa? Supaya setelah dia disembuhkan, dia hidupnya tidak mengalami yang buruk lagi. Karena apa? Karena Yesus mengasihi orang ini. Bukan menunggu bisa menghukum lagi, enggak. Jadi dosa itu memang membawa akibat yang merusak. Bukan karena Tuhan membalas, enggak. Tapi karena sifat dosa sendiri ini akan menghancurkan kehidupan. Tidak usah Tuhan hukum ketika orang berbuat dosa dan terus melakukan dosa. Ya, hidupnya akan hancur, hidupnya akan rusak. Ketika dia sudah tahu pola makannya seperti ini itu tidak benar, dan dia terus lakukan itu, walaupun dia sudah sembuh, ya dia akan sakit lagi. Amin. Amin. Jadi fokusnya yang benar. Mulai berhenti memandang diri kita, mulai memandang Yesus. Kalau kita melihat diri kita sendiri, ya kita akan melihat masa lalu kita, ingat kegagalan, ingat kelemahan, merasa nggak layak. Tapi ketika kita memandang Yesus, ya tidak, Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Benar sekali, Mas. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Amin. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan tertuju pada diri kita sendiri, bukan tertuju kepada kegagalan kita, bukan tertuju kepada kesalahan-kesalahan kita, tetapi tertuju pada Yesus fokusnya. Sehingga ketika kita fokuskan pada Yesus, Dia yang memimpin kita dalam iman. Amin. Jadi Dia memimpin kita dan iman kita ini dipimpin oleh apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Amin. Dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan. Kenapa? Ketika kita dipimpin di dalam iman, iman itu adalah segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia ada, dia muncul dari kita mendengar firman Tuhan. Jadi ketika kita fokus dengan Yesus, fokus dengan firman-Nya, itu akan memimpin iman kita dan membawa iman kita ini pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Jadi yang kita fokuskan adalah apa? Karya Yesus. Karya Yesus yang sudah selesai. Amin. Amin.
dan dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dia tidak berusaha lagi menyelamatkan kita. Nah, identitas barunya akan menghasilkan hidup yang baru. Hidup sesuai apa yang sudah ada. Ya, kebenarannya apa? Kita tidak hidup benar supaya diterima, tapi kita hidup benar karena sudah diterima. Amin. Kita tidak berhenti berdosa supaya dikasihi, tapi karena sudah dikasihi. Amin. Jadi intinya apa? Perubahan yang sejati itu lahir dari identitas kita sebagai anak Allah, bukan dari usaha kita untuk membuktikan diri. Nah, dari berusaha mendapatkan menjadi belajar untuk kita menerima. Amin. Beda ya. Beda. Kita berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu, kita berusaha dengan belajar kita terima. Kalau kita berusaha mendapatkan, berarti kita merasa itu belum disediakan untuk kita. Masih belum yakin bahwa itu disediakan untuk kita. Tapi kalau kita belajar menerima, kita sudah tahu, sudah dikasih, tinggal respon kita ini, kita belajar untuk kita menerima itu semua. Amin? Amin. Ya. Nah, perubahan pola pikirnya apa? Saya harus layak menjadi saya diterima karena Kristus. Tuhan mungkin memberkati menjadi di dalam Kristus aku sudah diberkati. Amin. Amin. Ya, dalam Kristus Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, jadi berhenti hidup sebagai pengemis rohani, hiduplah sebagai anak raja. Amin. 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 Ya. Nah, penutup. Ya. Jadi kasih karunia tidak berkata berubahlah supaya Tuhan mengasihimu, tapi berkata apa? Tuhan mengasihimu, karena itu hidupmu dapat diubahkan. Amin. Amin. Yuk kita deklarasi bersama-sama. Mari berdiri. Saya adalah anak Allah yang dikasihi. Saya adalah anak Allah yang dikasihi. Diterima bukan karena usaha, Diterima bukan karena usaha, tapi karena karya Yesus. tapi karena karya Yesus. Saya hidup dalam kasih karunia, Saya hidup dalam kasih karunia, bukan rasa bersalah. bukan rasa bersalah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terimalah apa yang sudah Yesus sediakan. Hidup kita sudah memiliki dasar yang Amin. pasti di dalam Dia. Amin. Apa kami ucap syukur Tuhan ini? Sungguh luar biasa apa yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami. Engkau sediakan hidupmu dalam hidup kami Tuhan. Engkau sediakan surga dan segala sesuatu yang bisa untuk kami Tuhan. Bagian kami percaya menyadarinya bahwa itu semua sudah kami terima. Bukan karena usaha kami, bukan karena kelayakan kami, bukan karena usaha keras kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Dan itu semua yang akan membuat hidup kami makin hari makin dipulihkan. Amin. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada Tuhan, yang tetap setia di dalam di sisi Tuhan. Amin. Keluarga mereka Kau berkati, anak cucu mereka Kau berkati. Amin. Amin. Tidak ada satupun Tuhan yang tidak menerima kasih karunia-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan, semua itu Tuhan, untuk siap kami Tuhan. Di mana kami selamatkan, seluruh keluarga besar kami pun akan diselamatkan. Amin. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Di sisi sambil celebration kami benar-benar Tuhan bersuka cita merayakan Tuhan apa yang sudah Kau jadikan dalam posisi ini. Terima kasih Bapak, dan ke depan kami akan melihat segala sesuatu yang sudah Kau sediakan dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami menikmati semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Terima kasih Roh Kudus. Kami semua, kita semua terima berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat yang melimpah, berkat daripada surgawi, berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Merdeka. Merdeka. Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light with you.
alright.